Ceritanya dimulai di bandara, di mana ada seorang pria panik saat pria itu menyadari dia sudah melewatkan waktu boarding dan memohon kepada pramugari untuk membiarkannya naik pesawat. Pada saat yang sama, Sam, seorang, membantu pria itu agar bisa naik pesawat. Setelah semua 200 penumpang duduk, pramugari menutup pintu kabin dan pesawat lepas landas menuju London dari Dubai. Perjalanan diharapkan memakan waktu 7 jam dan semua orang menantikan perjalanan ini tanpa tahu ada krisis yang akan terjadi. Begitu pesawat mencapai ketinggian jelajah, toilet sudah bisa digunakan. Seorang gadis baru saja selesai di toilet ketika dia menemukan sesuatu yang aneh di bawah wastafel. Ternyata itu adalah peluru. Penemuan ini membuatnya merinding, tapi dia berhasil kembali ke kursinya dan diam-diam memberitahu temannya. Lalu seorang pria tua dengan kemeja bunga-bunga melihat kegelisahan mereka dan mendekati mereka dengan khawatir. Gadis itu menyerahkan peluru kepada pria tua itu dan bilang dia akan menyerahkan peluru itu kepada pramugari. Dia tidak menunjukkan masalah apapun. Dia malah berjalan langsung ke kelas 1, mendekati pria berjanggut bernama Stuart dan berbisik bahwa seorang gadis telah menemukan peluru mereka yang terlupa dan sekarang jadi curiga. Stuart yang terlihat kesal kemudian menginstruksikan pria tua itu untuk kembali dan menenangkan penumpang supaya rencana mereka tidak terganggu. Stuart memberi pria tua itu topi hijau sebagai sinyal untuk memulai operasi. Rekan-rekan mereka akan melihat topi hijau dan memulai rencana dalam 5 menit di kelas 1. Pada saat itu, Sam, seorang ahli negosiasi top dari perusahaan besar, sedang terbang ke London dengan harapan untuk memenangkan kembali mantan istrinya. Melihat perilaku mencurigakan dari kedua pria itu, dia memberikan alasan yang sudah disiapkan, bilang kalau peluru itu mungkin jatuh secara tidak sengaja saat pemeriksaan keamanan sebelum lepas landas. Tapi gadis-gadis itu ragu. Rasanya tidak mungkin maskapai besar membuat kesalahan sebasik itu. Mereka memutuskan untuk memverifikasi cerita dengan menekan tombol panggilan di kursi mereka. Namun, saat pramugari datang, dia tampak bingung dan tidak tahu tentang peluru itu. Jelas pria tua itu tidak mencari konfirmasi yang sebenarnya. Sementara itu, Sam yang merasa curiga terus memantau setiap gerakan Stuart. Sam tidak bisa duduk diam lagi. Dia bangkit untuk memeriksa situasi. Dia terkejut melihat banyak penumpang punya tas kosmetik yang sama persis dengan milik Stuart. Kecurigaan Sam semakin dalam dan dia bertanya kepada pramugari mengapa dia tidak mendapatkan tas kosmetik. Tidak ada tas kosmetik yang dibagikan kepada penumpang. Para pembajak tiba-tiba bertindak. Mereka mengeluarkan senjata dari tas kosmetik dan memerintahkan semua penumpang untuk diam. Semua penumpang dipaksa tetap duduk menangis seperti bayi besar. Salah satu pramugari, sebelum para pembajak sepenuhnya mengendalikan situasi, berlari ke area kru dan menelepon kokpit. Kapten penerbangan, setelah mengetahui situasi berbahaya, menghubungi pusat komando Dubai dan melaporkan insiden keamanan serius di penerbangan. Di kabin, para pembajak bersenjata dengan cepat mengendalikan situasi saat salah satu pembajak mengumpulkan perangkat komunikasi penumpang. Dua pria di belakang Sam diam-diam merencanakan serangan balasan. Mereka memasukkan bola golf ke dalam kaos kaki dan menarik tali dari remote control, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Seorang pembajak mendekati Sam dan meminta teleponnya. Dengan cepat, Sam berbohong bahwa teleponnya tertinggal di kelas 1. Di sisi lain pesawat, Stuart di kelas 1 baru saja mengambil pramugari sebagai sandera dan mengancam kapten di pintu kokpit untuk membukanya. Identitas aslinya sebagai pemimpin penculikan terungkap, tapi pramugari bilang usahanya sia-sia. Menurut kebijakan maskapai, pintu kokpit harus tetap terkunci. Tidak peduli apapun, Stuart yang tidak terganggu mengatakan, mereka sudah mempersiapkan tanggapan seperti ini. Dia mendekati pramugari dan dengan tenang mengungkapkan bahwa sebelum naik, mereka sudah tahu tentang perselingkuhan antara dia dan kapten. Stuart menuntut berbicara dengan kapten, mengancam nyawa pramugari untuk memaksa kapten membuka pintu kokpit.
Dan meskipun ada keberatan dari kopilot, kapten akhirnya membuka pintu dan pesawat sepenuhnya diambil alih oleh para pembajak. Stewart menodongkan senjata ke kepala kapten dan memaksanya melaporkan ke pusat komando bahwa semuanya baik-baik saja di pesawat, mengklaim bahwa insiden keamanan sebelumnya adalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh beberapa penumpang mabuk. Pusat komando tidak curiga apa-apa dan stafnya merasa lega. Di dalam pesawat yang dibajak, Sam cepat-cepat mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan kepada mantan istrinya, memberi sinyal bahaya di pesawat. Sementara itu, di kokpit, Stewart ingin mencegah penumpang berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi dia memerintahkan kapten untuk mematikan jaringan nirkabel. Tanpa dia ketahui, sesaat sebelum jaringan mati, Sam berhasil mengirim pesan darurat ke mantan istrinya. Pramugari yang diancam oleh para pembajak mulai menyiarkan pengumuman bahwa pesawat berada di bawah kendali dan pusat komando tidak menyadari situasinya. Dia berharap semua penumpang tetap di tempat duduk dan tidak melawan, memperingatkan bahwa hukuman akan mengikuti ketidakpatuhan. Ketegangan mencapai puncaknya saat Sam mengambil teleponnya dari kursinya dan menyerahkannya kepada Stewart. Sam menjelaskan bahwa dengan 200 penumpang di pesawat, tidak mungkin semua orang mengikuti perintah pembajak. Jika mereka membiarkannya pulang dengan selamat, dia akan bertindak sebagai informan dan membantu para pembajak menjaga ketertiban. Sam melanjutkan penjelasannya bahwa dia merasa sebagai ahli negosiasi. Sam paham kondisi mental para pembajak dan mengingatkan bahwa jika satu hal saja salah, kemungkinan besar rencana mereka bakal berantakan. Kata-katanya membuat para pembajak yang sudah gugup semakin gelisah. Di dalam kabin, dua pria yang sudah tidak sabar memanfaatkan kesempatan. Salah satunya mencekik seorang pembajak dengan tali, yang kemudian menumpas kedua penumpang tersebut. Stewart panik saat melihat senjata yang hilang, namun Sam tidak menembak. Dia malah menyerahkan pistol itu kepada Stewart. Tindakan ini membuatnya mendapat kepercayaan dari para pembajak. Di sisi lain, petugas keamanan yang baru saja ada di Bandara Dubai segera meminta cuti sakit dan buru-buru pulang ke rumah. Ternyata, para pembajak telah menyandera anggota keluarganya untuk memastikan mereka bisa membawa senjata ke dalam pesawat. Itulah sebabnya mereka bisa melewati pemeriksaan keamanan dengan senjata. Sementara itu, mantan istri Sam, satu-satunya orang luar yang menerima pesan darurat, langsung memberitahu pacar polisinya, Daniel, tentang situasi di pesawat. Meskipun Daniel kesal karena mantannya masih berhubungan dengan mantan suaminya, dia bertindak dengan benar menghubungi mantan pacarnya Anna, seorang anggota unit kontraterorisme yang belum dia hubungi selama 5 tahun, dan meminta departemennya untuk menyelidiki. Anna mencatat nomor penerbangan dan berjanji akan memverifikasi situasinya. Kembali ke pesawat untuk mencegah gangguan lebih lanjut, para pembajak memperingatkan semua penumpang melalui siaran untuk tidak mencoba melawan atau mereka akan ditangani dengan kejam. Penumpang merasa putus asa, berpikir mereka terjebak dalam pembajakan bunuh diri, di mana tidak ada yang selamat. Hanya Sam yang tetap tenang. Dia menulis catatan untuk Stewart, mengindikasikan masalah dengan kapten. Setelah membacanya, Stewart segera bertanya kepada Sam, apa yang terjadi? Sam menjelaskan bahwa pesawat hanya perlu kontrol manual saat lepas landas dan mendarat, dan setelah mencapai ketinggian jelajah, bisa diatur ke autopilot. Sam menyarankan agar kapten tetap di kokpit. Tidak ada yang tahu kemana pesawat bisa dibawa. Stewart yang tercerahkan segera mengeluarkan kapten dari kokpit dan memaksa seorang penumpang wanita di kelas 1 ke kelas ekonomi untuk memberi ruang bagi kapten. Penumpang wanita itu marah dan bilang kepada semua orang bahwa Sam secara sukarela bergabung dengan para pembajak. Penumpang pun marah dan mengecam Sam sebagai pengkhianat. Melihat kapten di depannya, Sam meluncurkan game multiplayer yang tersedia di pesawat. Dia mengirim permintaan multiplayer dan setelah memastikan mereka saling memahami,
Keduanya membuka saluran komunikasi khusus. Sam bertanya apakah kapten sudah melaporkan pembajakan ke pusat komando. Kapten mengonfirmasi bahwa dia telah menarik pesan darurat dan pusat komando Dubai masih belum tahu tentang situasi pesawat. Lebih buruk lagi, pesawat hampir memasuki wilayah udara Irak. Karena protokol kontrol lalu lintas udara, pusat komando Irak akan memeriksa identitas pesawat yang melewati wilayah mereka. Jika tidak merespons, pesawat akan ditembak jatuh. Memikirkan situasi ini, Sam mulai merancang rencana. Tak lama kemudian, pesawat menerima panggilan dari pusat komando Irak. Pada awalnya, para pembajak mencoba membuat kopilot berpura-pura sebagai kapten dalam menjawab panggilan. Namun, selama pemeriksaan identitas, pihak Irak menemukan ketidaksesuaian gender. Saat para pembajak bingung apakah harus membiarkan kapten menjawab panggilan, Sam berdiri. Dia mengajukan alasan dan merayu emosi para pembajak, mendesak mereka untuk membiarkan kapten menjawab telepon secepatnya. Jika tidak, pesawat bisa ditembak jatuh. Dengan pengalaman sebelumnya, Stewart mulai mempercayai Sam untuk menyelesaikan verifikasi identitas dan kemudian memaksanya melaporkan bahwa semuanya normal di pesawat. Tetapi sebelum pergi, dia secara diam-diam mengubah sudut jalur penerbangan sebesar 3 derajat sesuai instruksi Sam. Sementara itu, Anna menghubungi pusat komando Dubai, melaporkan bahwa mereka menerima balasan dari kapten dan meyakinkan bahwa itu hanya sandiwara dan tidak perlu khawatir. Anna segera membalas Daniel dan memperingatkannya untuk tidak mengganggunya lagi di masa depan. Sementara staf di pusat komando Dubai merasa lega karena penerbangan tampaknya aman. Seorang inspektur merasa ada yang tidak beres dan khawatir bahwa kapten mungkin terpaksa berbohong dan memeriksa rekaman video pengawasan sebelum penerbangan. Setelah perbandingan yang cermat, inspektur akhirnya melihat bahwa seorang petugas keamanan melanggar protokol dengan menerima telepon, lalu tiba-tiba tampak serius dan buru-buru meninggalkan posnya, seolah-olah dia menghadapi sesuatu yang mendesak dan menemukan bahwa petugas keamanan ini sudah cuti dan pulang ke rumah. Untuk mengungkap kebenaran, inspektur bergegas ke rumah petugas keamanan itu. Tetapi saat tiba, dia hanya menemukan 2 pria yang sedang membersihkan rumah dan mengaku sebagai petugas kebersihan. Ketika inspektur naik ke atas, dia terkejut menemukan petugas keamanan itu tertembak di kepala. Saat inspektur menyadari apa yang terjadi dan berniat melarikan diri, pembunuh sudah mengarahkan senjata padanya. Inspektur yang hampir mengungkap kebenaran akhirnya dibungkam. Ketika semua harapan tampak pudar, staf di pusat komando London menyadari pesawat menyimpang dari jalur penerbangannya, bahwa ini adalah sinyal darurat khusus, pesawat dalam bahaya. Kembali ke pesawat yang dibajak, seorang pria tua yang duduk di belakang Sam mengusulkan bahwa peluru yang digunakan oleh para pembajak mungkin palsu. Sam merasa skeptis dan meminta konfirmasi dari pria tua itu. Pria tua itu menjelaskan bahwa dia telah bertugas selama 30 tahun di militer dan pernah menangani banyak insiden pembajakan. Dari pengalamannya, pembajak jarang menggunakan amunisi asli dan lebih sering menggunakan peluru kosong yang menghasilkan suara dan kilatan. Mendengar ini, Hugo, seorang penumpang yang duduk di samping Sam, menjadi sangat bersemangat. Jika para pembajak benar-benar menggunakan peluru kosong, maka 200 penumpang pasti bisa mengalahkan 5 atau 6 pembajak. Sam mendesak Hugo untuk tetap tenang dan tidak bertindak ceroboh karena taruhannya sangat tinggi. Jika penilaian pria tua itu salah dan para pembajak memiliki senjata asli dengan amunisi hidup, mereka tidak hanya tidak bisa melawan, tetapi keselamatan semua penumpang bisa terancam. Tidak sabar untuk memverifikasi keaslian senjata dan amunisi, Hugo memutuskan untuk menggerakkan penumpang mencari selongsong peluru di lantai. Hugo ingat jelas bahwa tembakan telah terdengar di kelas ekonomi saat ada perlawanan sebelumnya. Kalau peluru yang digunakan adalah peluru kosong, seharusnya tidak ada selongsong peluru di sana, dan kemudian perlahan membawanya ke dirinya sendiri. Setelah membaca pesan yang meminta mereka mencari selongsong peluru di lantai dan menyalakan lampu baca, wanita itu mulai mencari di lantai
Saat dia hampir selesai mencari, seorang pembajak yang sedang patroli melihat perilaku anehnya. Wanita itu berbohong bahwa dia sedang mencari kacamata yang hilang, menghindari kecurigaan. Setelah kembali ke kursinya, wanita itu segera menyalakan lampu baca. Hugo melihat ini dan merasa semangat. Tampaknya para pembajak tidak menggunakan peluru asli setelah semua. Saatnya untuk mempertimbangkan perlawanan, mengingat jumlah penumpang yang lebih banyak daripada para pembajak. Tak lama kemudian, pesawat menerima panggilan lagi meminta penjelasan tentang penyimpangan dari jalur penerbangan. Steward cepat-cepat menarik kapten kembali ke kokpit. Kapten menjawab intercom dan menjelaskan bahwa pesawat terkena angin yang menyebabkan penyimpangan jalur 3 derajat. Mengikuti petunjuk pusat komando, kapten kemudian mengatur kembali jalur penerbangan. Sementara itu, Sam melihat kapten kembali ke kursinya dan ingin melanjutkan komunikasi. Tak terduga, Steward melihatnya dan dengan marah memukul kepala kapten. Sam berdiri untuk campur tangan, tapi Steward mengalihkan perhatian kepadanya. Pembajak lain mengancam Sam bahwa jika dia tidak melepaskan, mereka akan menembak seorang penumpang. Dengan enggan, Sam kembali ke kursinya untuk dihukum. Steward memerintahkan Sam untuk tersenyum saat menerima pukulan. Ketika Steward mengangkat gagang senjata, Sam menutup matanya dan menggigil, tapi alih-alih memukulnya, Steward memukul kursi Sam. Steward hanya mencoba menakut-nakuti. Setelah para pembajak pergi, Sam mendekati Hugo dan mengatakan bahwa tindakan Steward baru saja membuktikan sesuatu. Senjata dan amunisi para pembajak kemungkinan besar palsu. Perilaku mereka tampaknya lebih seperti gertakan. Sam memikirkan kata-kata Hugo dengan hati-hati. Percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kebenaran adalah mendapatkan peluru dari para pembajak. Saat Sam berpikir bagaimana cara mendapatkan peluru, seorang pramugari cepat-cepat mendekat dengan informasi penting. Dia mengatakan bahwa setelah lepas landas, seorang gadis menemukan peluru yang akhirnya jatuh ke tangan pembajak. Sam meminta veteran pensiunan di belakangnya untuk menggambar perbedaan antara peluru asli dan kosong. Sementara itu, pusat komando London setelah mendeteksi penyimpangan dari jalur penerbangan membentuk kelompok riset khusus. Alice, karyawan yang pertama kali melihat anomali, menyatakan bahwa kapten memiliki pengalaman terbang selama 20 tahun dan saat ini penyimpangan jalur penerbangan tidak diperbolehkan. Bukti menunjukkan bahwa pesawat telah dibajak. Mengingat situasinya, Alice segera menghubungi unit kontraterorisme. Anna, yang sebelumnya mendapat informasi dari Daniel tentang potensi bahaya penerbangan, Alice melaporkan bahwa beberapa menit yang lalu, mereka telah menelepon kapten penerbangan dari Dubai ke London untuk menanyakan alasan penyimpangan dari jalur. Meskipun kapten memberikan penjelasan yang masuk akal, jalur penerbangan tidak dikoreksi, tetapi malah menyimpang 3 derajat ke arah yang berlawanan. Jalur penerbangan saat ini semakin aneh. Anggota tim kontraterorisme terkejut. Tampaknya sangat mungkin bahwa penerbangan ini telah dibajak. Maskapai segera mengakses daftar penumpang. Petugas Daniel yang diberitahu tentang situasi tersebut menghubungi Anna segera. Setelah mendapatkan daftar penumpang, dia menggunakan database polisi. Dari 200 penumpang, hanya seorang pria yang memiliki catatan kriminal. Dan dia adalah pemimpin pembajak yang dikenal sebagai Steward. Selain dia, sisa penumpang adalah orang-orang biasa. Namun, bahwa identitas 4 orang tidak terdaftar di pusat data nasional, berarti paspor mereka palsu. Di sisi lain, Steward diam-diam membuka komunikasi nirkabel di kokpit dan menelepon nomor yang menunjukkan bahwa rencana telah dimulai. Pada saat itu, pramugari menginformasikan Steward bahwa sudah waktunya untuk membagikan makan siang kepada penumpang. Sudah merasa tegang dan khawatir tentang komplikasi lebih lanjut, Steward menolak dan hanya mengizinkan distribusi air. Sam melihat kesempatan dan memberikan grafik perbandingan peluru kepada pramugari. Dia berhasil menyelipkan catatan kepada gadis tersebut. Setelah membaca catatan,
Gadis itu menyalakan lampu baja yang menandakan peluru kosong. Para pramugari mengonfirmasi dengan dua gadis lain yang juga melihat peluru, dan mereka semua mengangguk setuju. Tersemangat dengan informasi ini, pramugari memberitahu Sam bahwa tidak perlu takut. Jika semua bekerja sama, mereka bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dengan hati-hati, Sam memutuskan untuk menundukkan pembajak tua terlebih dahulu. Saat Sam bersiap untuk menyerang, keributan terjadi di kelas ekonomi. Dan pembajak lainnya datang untuk menjaga ketertiban. Melihat ini, beberapa penumpang bergabung dalam perlawanan dan situasinya menjadi kacau. Di tengah kekacauan, Sam mendekati pembajak tua. Dan senjatanya jatuh ke lantai. Sam menginformasikan bahwa semua penumpang tahu kalau pistol itu diisi peluru kosong, membuat pria tua itu tertegun. Sementara itu, steward dengan cepat mengisi ulang pelurunya. Tiba-tiba, untuk menghentikan pemberontakan, steward terpaksa menggunakan peluru asli. Steward terpaksa memerintahkan pramugari untuk menyampaikan pesan. Jika semua orang tidak kembali ke kursi mereka, dalam 10 detik, dia akan membunuh penumpang lainnya. Setelah melihat kejadian ini, semua orang ketakutan dan segera kembali ke kursi mereka. Mendengar bahwa seorang penumpang telah tewas, Sam menyerah dan berlutut tanpa perlawanan. Sementara itu, di pusat tanggapan anti-terorisme di London, semua orang juga tegang. Tak seorang pun berani menganggap remeh situasi ini. Bahkan Menteri Luar Negeri pribadi datang untuk mengawasi operasi tersebut. Dengan hanya sekitar 4 jam sebelum mendarat di London, semua orang masih gelap mengenai motif para pembajak. Pesawat benar-benar kehilangan komunikasi, dan lebih parah lagi, pesawat ini akan melewati beberapa negara sebelum mencapai London. Jika negara-negara tersebut tidak menerima tanggapan dari pesawat, mereka mungkin menganggap ini sebagai serangan teroris dan berwenang untuk menembak jatuh tanpa syarat. Di dalam pesawat, seorang pembajak muda merasa situasi semakin tidak terkendali dan mengeluh kepada steward. Membunuh penumpang bukan bagian dari rencana mereka. Dan perkembangan ini membuat steward sangat pusing. Satu langkah salah membawa ke langkah lainnya. Dan selain menggunakan kekerasan, dia tidak melihat pilihan lain. Tiba-tiba dia melihat baju putih pembajak muda itu basah oleh darah. Dia segera memerintahkan pramugari untuk merawat lukanya. Pramugari itu buru-buru mulai membalut luka pembajak muda di dapur. Sam terikat melihat situasi ini dan menyusun rencana lain di pikirannya. Namun, usaha pramugari saja jelas tidak cukup karena darah terus mengalir dari luka tersebut. Sam menyarankan bahwa dibutuhkan pria kuat untuk membantu. Pembajak muda yang takut akan nyawanya akhirnya kehilangan ketenangannya. Setelah beberapa menit yang menyiksa, dipicu oleh ketakutan dan kata-kata mengkhawatirkan dari Sam, pembajak muda setuju untuk melepaskan Sam untuk membantu menekan luka agar menghentikan pendarahan. Meskipun Sam mengerahkan semua kekuatannya untuk menekan luka, usaha itu tidak banyak berguna. Pembajak muda itu melemah dan mengatakan kepada Sam bahwa dia sudah melihat niatnya. Kesediaan Sam untuk membantu hanyalah upaya untuk mendapatkan simpati. Pembajak itu mengatakan kepada Sam bahwa semua usahanya sia-sia dan tidak akan mengubah situasi mereka. Sam menjawab bahwa dia tidak mencari apapun selain pulang dengan selamat untuk berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Meskipun tampaknya seperti pernyataan sederhana, itu membawa sugesti psikologis yang kuat. Sebuah kilatan kekhawatiran melintas di wajah pembajak muda, dan Sam tahu tujuannya telah tercapai. Dan kalimat inilah yang menjadi kunci untuk membalikkan situasi. Steward yang sudah kehabisan akal menghancurkan peralatan komunikasi dalam kemarahan. Tak lama setelah itu, pemerintah Rumania mengirim 2 jet tempur militer untuk mengapit pesawat yang dibajak, satu di setiap sisi. Para pembajak menyadari perkembangan mendadak ini dan mengacungkan senjata mereka.
serta memerintahkan semua penumpang untuk menutup tirai jendela. Steward menuju ke kokpit, bertekad untuk tetap tegar dan bertahan sampai mereka mencapai London dengan keyakinan kuat bahwa tidak ada negara yang berani menembak jatuh pesawat dari Inggris. Pada saat itu, kapten yang berpengalaman merasakan ada sesuatu yang salah dan melakukan beberapa perhitungan berdasarkan waktu penerbangan bahwa mereka sekarang berada di wilayah udara Rumania. Dia memanggil steward dan memberitahunya bahwa jika Rumania tidak menerima tanggapan, mereka akan menembak jatuh pesawat tanpa ragu. Steward panik mendengar hal ini. Dia tidak punya pilihan selain meminta kapten untuk kembali ke kokpit. Namun, saat kapten mengangkat intercom untuk merespons, dia menyadari bahwa peralatan komunikasi telah rusak. Steward tidak bisa menahan penyesalannya atas tindakannya yang impulsif tadi. Mereka sekarang dalam masalah besar. Seorang pramugari yang berani mengambil risiko untuk keselamatannya. Dia pindah ke kursi dekat jendela di depan, dan saat ada jeda dalam patroli pembajak, dia membuka tirai dan menekan wajahnya ke jendela. Dia berhasil menarik perhatian jet tempur, meskipun pramugari itu cepat ditemukan oleh para pembajak, dan senjata di tangan para pembajak dengan tegas menunjukkan bahwa pesawat telah dibajak. Dua pilot di jet tempur tersebut siaga tinggi, siap menembak jatuh pesawat jika diperlukan. Menteri Luar Negeri berada dalam posisi sulit karena mereka juga tidak tahu tujuan sebenarnya para pembajak. Sam membuat kemajuan substansial dalam negosiasinya sendiri. Melihat pembajak muda semakin lemah, Sam sekali lagi menggunakan keluarga pembajak sebagai alat tawar-menawar, mendorongnya untuk melakukan panggilan terakhir kepada mereka. Dia segera menelepon ke kotak suara mantan istrinya. Namun, untuk menghindari kecurigaan pembajak, dia berpura-pura menelepon ibu pembajak. Selain itu, dia dengan sengaja membocorkan nomor telepon ibu tersebut dengan berpura-pura memverifikasinya. Tetapi sebenarnya dia memberikan informasi penting ini kepada mantan istrinya. Adegan beralih ke mantan istri Sam yang setelah menerima pesan suara segera menghubungi pacarnya yang seorang petugas, Daniel, yang sekarang berada di pusat darurat bekerja untuk mengonfirmasi identitas para pembajak menggunakan nomor telepon yang diberikan oleh Sam. Dia mengumpulkan informasi dan akhirnya mengidentifikasi para pembajak. Ternyata mereka semua adalah warga negara Inggris dan anggota dari organisasi kriminal besar yang beroperasi di Inggris. Dalam kata lain, target mereka adalah Inggris dan tempat mendarat yang direncanakan adalah London. Dengan informasi penting ini, Menteri Luar Negeri Inggris segera menginformasikan pihak berwenang Rumania. Sementara itu, dua jet tempur dalam keadaan siaga. Para pilot siap menekan tombol. Namun tiba-tiba perintah baru untuk mundur dikeluarkan dan jet tempur menghilang ke laut awan yang luas. Dan ketika mereka melihat tanda radar jet tempur menghilang, semua orang menghela napas lega. Kembali ke kabin, kondisi pembajak muda memburuk. Sam yang khawatir berteriak meminta bantuan medis. Dokter berbaju merah yang sebelumnya ragu, dia bergerak menuju pembajak muda karena menyelamatkan nyawa adalah tugasnya. Setelah pemeriksaan, dokter menemukan bahwa darah telah memenuhi paru-paru pembajak muda, menyebabkan kesulitan bernapas dan pingsan. Solusinya adalah memasukkan tabung ke dadanya untuk memfasilitasi pernapasan. Sam yang khawatir memasukkan tabung dan pembajak muda segera bisa bernapas lagi. Ketika mantan istri Sam pulang dari kerja, dia menemukan anak mereka hilang. Kai? Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Inggris menerima amplop rahasia. Setelah membukanya, dia marah mendapati tuntutan para pembajak. Dia segera memerintahkan stafnya untuk menghubungi Menteri Luar Negeri. Adegan beralih kembali ke kabin, di mana pemimpin pembajak, Stewart, mengirim Sam kembali ke kursinya setelah meninggalkan dokter. Saat berbalik, Sam mendengar pembajak muda mengatakan kepada Stewart bahwa dia baru saja menelepon ibu. Sam kemudian melihat lencana kopilot yang memuat lambang negara lain. Dia kembali ke kursinya
dan menggambar dua garis horizontal, satu merah dan satu hijau, dan meminta penumpang di sebelahnya, seorang penumpang perempuan, dengan yakin mengatakan bahwa itu adalah lambang bendera Hungaria. Kapten yang mendengar diskusi itu mengingatkan mereka bahwa mereka akan berada di atas Hungaria dalam 15 menit. Sam berpikir keras, seolah telah menemukan rencana lain untuk menyelamatkan semua orang.